Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Muhammad Kamarudin Adam dengan NIM 2003 11 Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus dengan sistem kontrol adaptif. Nah, di mana kita akan memasuki definisi pada sistem kontrol adaptif terlebih dahulu. Di mana sistem kontrol adaptif adalah sistem kendali yang mampu menyesuaikan parameter kontrolernya secara otomatis sesuai kondisi dan perubahan yang terjadi pada plan. Yang artinya ketika ada gangguan atau perubahan karakteristik sistem, controller akan menyesuaikan diri agar kinerja tetap optimal. Dan yang kedua, perbedaan dengan kontrol konvensional, di mana kontrol konvensional misalnya PID biasa atau bekerja dengan parameter tetap yang sudah ditentukan sebelumnya. Jika kondisi sistem berubah drastis, maka kontrol konvensional seringkali tidak bisa memberikan performa yang stabil. Dan kontrol adaptif memiliki mekanisme penyesuaian otomatis sehingga lebih fleksibel menghadapi ketidakpastian atau perubahan pada sistem. Adapun alasan diperlukannya kontrol adaptif. Kontrol adaptif dibutuhkan karena banyak sistem nyata bersifat dinamis, tidak pasti, dan parameternya bisa berubah seiring waktu. Misalnya perubahan beban, suhu, keausan, komponen. Dengan kontrol adaptif, sistem dapat tetap stabil, responsif, dan efisien meskipun menghadapi kondisi yang berubah-ubah. Nah, adapun konsep dasar dalam sistem adaptif ini terbagi dua, yaitu yang pertama, sistem adaptif menyesuaikan parameter otomatis. Sistem kontrol adaptif bekerja dengan cara memantau kondisi plan melalui sensor, lalu menyesuaikan parameter controller secara real time. Misalnya, jika beban sistem tiba-tiba berubah, maka controller akan memperbarui nilai gain atau konstanta pada PID agar sistem tetap stabil. Intinya, parameter tidak kaku seperti di kontrol konvensional, melainkan dinamis dan bisa berubah sesuai kebutuhan. Dan yang kedua, cocok untuk sistem dengan ketidakpastian atau berbahan parameter. Nah, banyak sistem di nyata tidak memiliki parameter yang benar-benar tetap. Seperti contoh sederhana adalah motor listrik yang kecepatannya bisa dipengaruhi oleh perubahan tegangan, suhu, atau beban. Di mana dalam kasus ini sistem kontrol adaptif sangat efektif karena mampu menjaga performa kendali meski ada ketidakpastian. Oleh karena itu, konsep dasar dari kontrol adaptif ini adalah fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi terhadap kondisi yang terus berubah. Nah, ini dia contoh blok diagramnya. Secara umum, terdapat input, controller, actuator, adaptive load, plan, dan sensor. Nah, di mana cara kerja yang pertama itu input sebagai sinyal yang diinginkan, misalnya kecepatan target. Nah, yang kedua controller dengan mekanisme adaptasinya, yaitu di bagian pengendali yang mampu mengubah parameter sesuai kondisi sistem. Ketiga, sebagai actuator, perangkat yang menggerakkan plan, misalnya motor driver. Keempat, terdapat plan atau proses tidak objek. Proses atau objek, di mana sistem fisik yang dikendalikan, misalnya motor, robot, atau pesawat. Dan terdapat sensor sebagai pendeteksi gelaran aktual dari plan. Dan terdapat juga feedback atau umpan balik dari sinyal balik dari sensor untuk dibandingkan dengan input. Dan adaptive law sebagai mekanisme adaptasi yang beralgoritma yang mengatur perubahan parameter pada controller. Nah, di mana pada studi kasus pengendalian motor DC yang terdapat masalah pada kecepatan motor DC sering tidak stabil karena perubahan beban. Yang kedua, jika pakai kontrol konvensional maka performa turun saat beban berubah. Dan terdapat solusi juga pada kontrol adaptif menyesuaikan parameter PID agar motor tetap stabil meskipun ada perubahan beban. Ini contoh diagram blok motor DC-nya. Terdapat parameter adjustment, controller, dan plan. Controller sebagai set point dan plan sebagai outputnya. Nah, dan pada inputannya kecepatan referensi RPM target. Pada kontrolernya PID adaptif, parameter berubah menjadi otomatis. Aktuatornya driver motor, plannya motor DC, sensornya tachometer atau encoder membaca kecepatan aktual. Dan yang terakhir adaptive law, mekanisme adaptasinya algoritma update PID berdasarkan error. Nah, di mana pada sistem kontrol adaptif ini terdapat beberapa keunggulan.
terdapat beberapa keunggulan di mana dapat mengendalikan sistem non-linear, mampu menyelesaikan parameter saat kondisi berubah, memberikan respon cepat dan stabil, dan tetap bekerja baik pada sistem dengan ketidakpastian tinggi. Nah, kesimpulan dari sistem kontrol adaptif ini lebih fleksibel dibandingkan kontrol konvensional. Sangat cocok untuk sistem yang parameternya berubah-ubah. Misalnya motor DC dengan beban variatif. Dengan studi kasus motor DC terbukti kontrol adaptif mampu menjaga stabilitas dan performa sistem. Dan mungkin cukup sekian, kurang lebihnya